dalam polemik ini. Awal mulanya niku ngeten Kiai. Saya buka-buka TikTok, media sosial ya. Di situ ada teman-teman yang membahas tentang Wali Songo. Nah, kebetulan saya memiliki anak yang mana istri saya itu di kampungnya itu masyhur sebagai keturunan Sunan Giri. Gitu, ya. Nah, saya sebagai bapak kepada anak saya ingin mulai mencatat supaya apa? Anak saya ini tidak kebingungan nanti mencari leluhurnya begitu. Kemudian ada informasi dari pihak keluarga yang setiap tahunnya itu diholi, seringkali disebutkan silsilah kiai-kiai dari istri saya, leluhurnya. Kemudian saya ada yang janggal gitu. Ini kok ada yang kurang begitu Kiai. Kemudian saya coba teliti. Nah, di TikTok itu teman-teman sedang membahas tentang Wali Songo yang diba'alawikan gitu Kiai. Loh. Sebentar. Ini kayaknya menarik ini. Akhirnya saya ikuti pelan-pelan. Yang ujung-ujungnya ada informasi tentang kajiannya Kiai Imad, ngoten. Padahal bapak saya itu Kiai ya menanyakan perihal polemik ini jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelumnya, tapi saya tidak mau menjawab, saya takut, gitu Kiai. Tidak bisa memberikan jawaban kepada bapak saya, karena saya tidak paham tentang ilmu nasab. Perlahan-lahan saya pelajari, saya ikuti setiap hari TikTok itu, kemudian saya cari sumber dari pihak lawan, dari pihak Ba'alawi, keterangannya bagaimana, bantahan-bantahan terhadap argumentasi yang telah dikaji Kiai Imad. Saya coba pikir Kiai, selama kurang lebih 2 minggu, 2 pekan, kurang lebih ya, kalau saya salah, itu saya tidak tidur malam, ya. Yang biasanya saya tidur jam 11 malam, ya, itu saya habiskan untuk benar-benar belajar, mencari informasi tentang kebenaran ini. Kemudian saya cek di literatur yang disampaikan Kiai Imad itu di kitab apa, saya coba cari apakah benar seperti itu, apakah cuman Kiai Imad ini cari panggung, cari ketenaran begitu Kiai. Saya cari, wah paling ini cuman sebentar aja, habis itu reda gitu kan. Saya coba saya pelajari sedikit-sedikit dari kitab ini, iya ya, kok Ubaidillah nggak ada ya, gitu. Saya itu bingung, ini kan saya dari kecil ngaji ke Habib, saya ziarah ke hall Gresik, saya datangi hall Tanggul, saya datangi ketika lewat wilayah itu, saya hadir ziarah ke makom-makom mereka gitu. Hall Solo yang Banyuwangi ke Solo itu jaraknya jauh, dilakoni Kiai. Saking cintanya kepada hall yang dihadiri 800 juta itu dengan hadir enggak? 800 juta orang ini. Ya Allah. 800 juta. 800. Nah, ini ku sinten sing sanjeng niku Kiai. Kok ngawur sekali nih. Wong jumlah rakyat Indonesia aja enggak sampai segitu. Ya Allah. Tapi Muhammad Al-Habsyi. Nggih. Ya salam. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mengatakan seperti itu, Kiai? Tertulis di sini resmi. Ya Allah. Kenapa saya ini bodoh sekali Kiai dulu ini? Ya sebenarnya enggak bodoh, cuma ya belum saatnya. Ya. Belum saatnya. Sampai foto-foto beliau itu saya pasang semua Kiai, dari beliau dari Gresik itu ada, dari mana yang di Tanggul itu ada, yang kemudian dari Jeddah, terus dari Hadromaut itu ada Kiai. Saya turunkan satu persatu Kiai. Alhamdulillah. Tapi tidak langsung Kiai. Yang saya anggap memang ini luput itu Kiai, saya ambil satu dan saya Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya sementara ini saya turunkan dulu jenengan gitu Kiai. Okay. Ya, yang dari Pekalongan itu saya turunkan dulu Kiai. Mohon maaf ya, Beb. Nih karena ada masalah jenengan ya. Nah, saya turunkan dulu jenengan. Saya ngomong sendiri kayak orang edan itu Kiai. Ya Allah, ada Kiai. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini tahun 2003 2023 ya Allah. Ini teman-teman ya Allah, ini teman-teman ini datanya terus mengatakan 800 juta, sedangkan warga Indonesia jumlahnya tidak sampai 280 maksimal gitu, 280 juta. Nah, ini kan kadang-kadang kan ini namanya pembelokan sejarah atau framing media, merubah sejarah, menyampaikan sejarah dengan palsuan. Jadi saya lanjutkan Kiai, karena niat saya itu untuk anak saya kan Kiai. Masya Allah.
diberikan hidayah lewat jalurnya Kiai Imad, panjenengan, ulama-ulama yang lain. Hanya wasilah saja. Yes, betul. Wasilah perantara. Tapi tetap saya ambil, Kiai, saya lihat beneran data-data yang jenengan sampaikan, Kiai Imad sampaikan. Tenan apa enggak sih? Nah, saya yang bodoh, yang enggak bisa baca kitab aja mau belajar, Kiai. Apalagi kiai-kiai yang sudah ngaji bertahun-tahun harus bertekuk lutut di hadapan mereka. Harus meniru jenengan, yai sepuh, pengasuh pondok pesantren. Jangan takut kalian, suarakan. Kalau memang benar itu suarakan. Kalau sampean diam, kenapa sampean diam? Sedangkan sampean mengetahui nang kitabe koyo ngene tapi sampean kok menengae. Katimul ilmi mal'unun. Orang yang mengumpetno, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Apalagi kemarin, guys, saya itu kan sempat melihat perdebatan di TikTok itu, Kang Rumel membela Bani itu sangat getol banget. Yang kami ini ingin mencari kebenaran. Kang Rumel, tunjukkan kebenaran itu memang ada. Disuruh main ke rumah, Kiai. Sedangkan kitab-kitab ini kan bisa kita dapatkan di PDF, di Gramedia, di toko-toko kita kan bisa dengan mudah. Kalau memang ini benar, tinggal dibaca. Oh iya, ya udah. Zamannya sudah terbuka. Saya taslim nanti, saya pasang lagi foto-foto itu. Saya itu beneran. Tapi kenapa kok diumpetin? Ada apa? Kemudian yang saya pikir-pikir juga, kalau memang Kiai Imad itu kalian anggap salah, ya laporkan. Iya kan? Ada, negara ini negara hukum. Iya toh. Terus kenapa nggak lapor-lapor? Ada apa gerangan? Saya kan mikir sebagai seorang muhibbin gitu kan, mencintai para habib. Bahkan saya itu menghafal Wirdu Sakron itu, hafal luar kepala. Saya malah nggak hafal gitu. Kalah saya. Kalah. Allahumma inni ihtatu bidarbillah dulu, masya Allah kufru la ilaha illallah ila akhir. Terus ini gimana, saya ini sudah menghafal begitu banyak wirid, kemudian mereka terputus nasabnya. Oke, kemudian saya menjadi seorang bijak ini. Wah, yang memang baik ya baik gitu kan. Awalnya begitu, Kiai. Yang ceramah meledak-ledak seperti oknum-oknum itu, yang nggak usah dieloi, awalnya begitu. Kok lama-kelamaan melihat ceramah-ceramah mereka yang sudah lama sebelum ada polemik, diunggah lagi, dibongkar. Saya pikir-pikir, kok ini ya? Kok begini? Bahkan ada kalimat sampai saya simpen ini di HP saya, bahwasanya ada oknum Habib yang mengatakan telapak kaki Habib itu lebih mulia daripada kepala. Habib yang narkoba, yang maksiat itu lebih mulia, sampai begitu mulia. Ya Allah, daripada kepala kiai yang bersorban. Ini gimana kok teman-teman mereka diem-diem baik? Apa kira-kira dianggap benar oleh mereka gitu kan? Ternyata nggak cuma satu, ada lagi. Saya simpan itu videonya. Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Itu kiai. Jadi saya pikir-pikir ketika saya harus tetap menjadi seorang muhibbin itu, masa kayak begini saya ini dikasih akal pikiran. Kalian yang muhibbin sampai sekarang, coba dibuka. Pikirannya dibuka, kitabnya dibuka. Ya, jangan takut-takut, karena saya dulu takut kualat ya. Takut kualat, dokter sudah kadang lama, nancep nang memori. Takut kualat, takut dapat syafaat. Ya Allah, 2 minggu guys, saya tidak tidur. Ketika ada istri hadir ingin ngobrol hati-hati, bentar, kita tolong yang saya masih mau belajar dulu, jangan diganggu. Sampai seperti itu guys. Hanya untuk saya ingin membela guys, Alawi saya ingin bela. Ya Imad itu saya ingin bantah argumentasinya. Nggak mampu saya. Itu loh ceritanya. Kemudian setiap hari itu guys, setiap hari saya dapatkan argumentasi yang menguatkan saya. Yang pertama, mengenai data literasi tidak bisa dibuktikan oleh kalangan mereka. Kemudian yang kedua, informasi tentang sejarah ya. Kenapa zaman dulu itu nggak ada pahlawan-pahlawan dari kalangan mereka? Itu loh. Apalagi ada namanya Mufti Utsman bin Yahya. Informasi itu. Dan itu kan jelas ada kitabnya bahwasanya melawan Belanda bermasalah. Manhajul Istiqomah. Ada orang-orang yang mengatakan itu doruren itu loh guys, akhofu doruren, ditakutkan akan adanya kerusakan yang lebih parah. Argumentasi mereka begitu. Berarti gimana mereka ini cara berpikirnya? Mereka pemerintah yang sah guys.
Belanda itu? Pemerintah yang sah versi Belanda. Itu. Dari sisi situ, literatur yang pertama, yang kedua sejarah. Terus ajarannya yang mengatakan bahwasanya Habib satu, belajar kepada Habib satu itu sama dengan belajar kepada 70 kiai. Padahal kalau kita tahu kiai-kiai itu sambung nasabnya kepada para wali songo terutama itu. Nah, gimana kalian menganggap bahwasanya 70 orang kiai itu dianggap bukan siapa-siapa? Ulama-ulama yang ada di Indonesia itu hampir 90% itu ada sir Rasulullah yang saya ketahui itu. Kemudian sejarah, tambah lagi masalah biologi, ilmu pengetahuan. Loh. Saya pikir dari perdebatan referensi ini, mungkin saja ada yang keliru kan. Siapa tahu nanti di tes DNA, jalurnya ada yang jelas gitu. Ternyata melenceng jauh juga. Saya juga, aduh, gimana ini guys? Pusing juga saya. Karena banyak yang menolaknya itu, padahal itu catatan Tuhan. Sama dengan nomor rangka mesin. Betul. Kalau ini nomor surat STNK BPKB ini, nomor rangka mesinnya itu DNA itu. Tiap orang punya data. Betul. DNA masing-masing. Ada STNK, ada BPKB, ada nomor mesinnya. Ya Allah. Terus saya mikir, kenapa harus saya dulu, ya Allah? Kenapa jangan pilih saya di antara teman-teman di kampung saya untuk mengetahui hal ini duluan. Sedangkan saya ngobrol sama teman-teman kampung, tidak mengerti masalah ini. Memang harus disampaikan lewat dari saya untuk teman-teman yang di kampung saya gitu. Nah, alhamdulillah Kiai, dari informasi ini saya ditunjukkan jalur-jalur nasab saya yang saya tidak ketahui dulu. Yang saya tahunya saya, bapak, mbah. Akhirnya kebuka dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada keluarga ngantar undangan, terus kita kumpul bareng bapak saya, kumpul keluarga yang dulu sudah pisah, terus dikasih catatan silsilah. Loh, kaget saya Kiai. Akhirnya kita bisa ketemu sama keluarga-keluarga yang lama jauh, bisa berkumpul kembali.